Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Alan di channel Radio Story. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Suara Misterius di Kamar Sebelah. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Siska yang kini terkulai lemas hanya bisa terdiam membisu dengan nafas yang terengah seraya memegangi lehernya. Tanda merah keunguan bekas cekikan Sari terlihat jelas di lehernya yang putih. "Nak, kamu kenapa? Bangun nak, sayang, bangun," ucap Fajar panik melihat Sari terdiam. Siska yang kini terduduk mulai diberikan segelas air putih oleh Bidarmi dan mulai memampanya untuk segera naik ke atas kasur. Lain halnya dengan Fajar yang nampak sibuk menggendong putrinya untuk dibaringkan di atas kasur dengan sangat hati-hati, tanpa memperdulikan Siska yang saat ini masih shock akibat apa yang dilakukan Sari. "Sayang, bangun, ini ayah nak, kamu kenapa?" "Siska, Sari kenapa? Apa yang sudah terjadi?" Fajar bertanya pada Siska yang kini hanya bisa termangu dalam diam. "Jawab aku, apa yang sudah kalian alami? Apakah iblis itu meminta haknya?" Siska menggeleng cepat dan mulai menatap tajam ke arah cermin. Dia yang merebutmu dariku, Mas. Dia yang selalu menjadi penghalang cinta kita." "Siapa? Lala?" Siska mengangguk cepat dan yakin bahwa yang sudah merasuki tubuh anaknya adalah Lala, istri pertama Fajar yang sudah meninggal akibat pesugihan yang mereka lakukan. Sialan. Jadi setan itu mencoba menyakiti kalian. Tunggu saja pembalasanku. Akan kubuat dia menderita walaupun sudah mati. Fajar segera bangkit dan akan meninggalkan Siska, Sari, dan Bidarmi di kamar tersebut. "Kau mau kemana, Mas?" tanya Siska dengan wajah yang masih pucat. "Aku akan pergi bertemu dengan si Mbah dan membawanya kemari untuk membuat arwah Lala menderita. Berani-beraninya dia mau menyakiti anakku dan juga kau. Aku akan menghancurkannya walaupun dia sudah mati." Fajar bergegas pergi meninggalkan ketiga wanita tersebut dengan emosi yang sudah memuncak. Wajahnya begitu merah padam menahan gejolak amarah yang ia pendam pada Lala. "Nyonya, apakah yang Tuan maksud Lala adalah nyonya pertama yang sudah meninggal?" tanya Bidarmi dengan sedikit takut. "Jangan suka ingin tahu urusan orang ya. Kamu itu hanya pelayan di sini. Dan kamu hanya bertugas untuk mengurus rumah tanpa harus mengurusi urusan kami," hendak Siska dengan keras. Bidarmi hanya bisa menundukkan kepala dan mengangguk pelan. Di sisi lain saat ini jiwa Sari sedang berada di sebuah hutan lebat yang gelap gulita. Tak ada cahaya mentari sebab ia yakin bahwa di sana sudah malam. "Aku di mana?" gumam Sari seraya terus berjalan menyusuri jalan setapak yang dihalangi oleh beberapa rumput liar. "Bagaimana bisa aku sampai di sini? Padahal aku sedang tidur bersama ibu." Sari yang mulai ketakutan hanya bisa mencoba menajamkan pandangan matanya agar bisa melihat lingkungan sekitarnya yang penuh dengan pohon-pohon berdaun rimbun itu. "Cantik." Suara lembut yang Sari dengar sontak saja membuatnya melihat ke sana kemari untuk mencari sumber suara tersebut. Gelapnya hutan membuat Sari hanya bisa melihat pepohonan di dekatnya, tanpa bisa melihat apapun yang jauh berada di depannya. "Siapa kamu?" tanya Sari dengan keras. "Ikuti suaraku, anak manis." Suara itu kembali membuat Sari terkejut serta ketakutan, sampai-sampai ia dengan kencang berlari tak tentu arah di dalam hutan sana. "Kau tak akan bisa lari dariku, Sari. Hanya kau yang aku butuhkan saat ini." "Siapa kamu? Tunjukkan dirimu sekarang. Jangan sampai kau buat aku harus mengadukan kelakuanmu sama ayah." "Kau manja sekali sayang.
Aku hanya ingin kau tahu siapa aku dan aku juga ingin tahu siapa keluargamu yang sudah ibu serta ayahmu bunuh. Tawa sosok itu begitu nyaring menggema di seluruh hutan, membuat siapapun yang mendengarnya akan merasakan ketakutan. Sari hanya bisa mencari dan terus mencari di mana sumber asal suara yang terus saja mengganggunya. Entah mengapa ia saat ini tak merasakan ketakutan seperti yang ia rasakan sebelumnya saat melihat sosok gadis di jendela. Hatinya serta keberanian di dalam dirinya muncul sehingga membuat Sari begitu ingin mengetahui siapakah pemilik suara tersebut. Kau pasti penasaran kan? Ikutilah suaraku dan kau akan tahu siapa aku. Sari menelan salivanya yang mulai mengikuti suara itu. Bajunya yang mulai kotor akibat bersentuhan dengan dedaunan yang basah, serta kakinya yang terasa perih akibat tak memakai alas kaki membuat Sari berhenti sejenak untuk beristirahat. Jangan berhenti jika kau tak ingin mati. Walaupun aku akan menjagamu sampai kau tahu siapa aku, tapi aku tak bisa menjamin keselamatanmu di hutan ini. Teruslah berjalan hingga kau temukan sebuah gubuk. Keberanian seketika sirna kala mendengar ancaman bahaya yang akan diterima jika sampai ia berhenti. Tubuh Sari yang mulai terasa lelah harus ia paksakan tetap berjalan menyusuri jalanan yang penuh dengan ranting pohon tajam serta rumput liar yang kotor akibat air hujan. Sampai tak lama kemudian, ia melihat sebuah rumah kumuh dengan lampu berwarna kuning menyala di halaman rumahnya. Sari berlari menuju rumah tersebut dan kemudian mengetuk pintu beberapa kali, berharap ada seseorang dari dalam mau menolongnya. Dok, dok, dok. Permisi, permisi. Apa ada orang di dalam? Tanyanya lagi namun tak ada jawaban apapun dari dalam. Permisi, teriaknya sekali lagi. Kesal sudah pasti ia rasakan saat ini, hingga membuat Sari memutuskan untuk masuk walaupun tak ada izin ataupun jawaban dari sang pemilik rumah. Perlahan-lahan pintu dibukanya dengan pelan, hingga menimbulkan bunyi berdecit akibat engsel yang terpasang mulai terlihat berkarat. Tak ada siapapun terlihat di dalam sana. Hanya ada makanan yang cukup banyak tersedia lengkap dengan air putih yang sudah ada di dalam cangkir tanah liat. Perutnya yang lapar berbunyi dengan keras hingga membuatnya sedikit berani untuk segera menuju meja dari kayu dan mulai menyantap semua makanan yang ada tanpa basa-basi. Makan yang banyak, anak cantik. Suara lembut dari arah belakang. Sari sontak saja membuatnya terkejut dan menghentikan makanannya. Dengan sedikit takut, perlahan-lahan Sari membalikkan badannya dan mendapati seorang wanita seusia ibunya yang sangat anggun dan cantik. Maafkan saya karena lancang memakan makanan Anda. Sari segera bangkit dan berdiri seraya menundukkan kepala. Tak apa-apa nak, lanjutkan saja makannya. Kamu pasti lapar dan lelah karena sudah mencari rumahku dari tadi. Mencari? Gumam Sari dengan pelan. Awalnya ia sedikit takut pada wanita di hadapannya, namun ketika melihat wajahnya yang begitu meneduhkan serta perilakunya yang baik, membuat Sari sedikit percaya bahwa yang ada di hadapannya adalah orang baik. Maafkan aku karena sudah membuatmu ketakutan saat mencari gubuk ini. Jadi, ada yang... Ucapan Sari terhenti. Iya, aku yang dari tadi menuntutmu untuk datang ke sini. Dan aku pun sudah tahu bahwa kau akan mencari tahu mengenai kasus pembunuhan yang keluargamu lakukan. Perempuan itu mendekat ke arah Sari dan mulai menuntut Sari untuk duduk kembali. Kau tak usah takut, aku tak akan melukaimu. Aku hanya ingin kau mengetahui sebuah rahasia besar. Dan aku pun hanya ingin kau selalu berhati-hati, sebab ada seseorang yang ada di dekatmu ingin menumbalkanmu. Mata indah milik Sari membulat sempurna mendengar ucapan dari wanita tersebut. Siapa dia? Apakah ayah mengetahuinya? Tentu saja ayahmu tahu nak, tapi aku akan bercerita lagi nanti setelah kau makan dulu makanan ini. Ku tahu kau sangat lapar. Ayo kita makan bersama. Wanita misterius tersebut mengambil nasi ke atas piringnya dan mulai makan bersama Sari. Wajah wanita itu sangat cantik. Sampai-sampai Sari tak henti-hentinya menatap wanita tersebut, seraya mengunyah makanan di dalam mulutnya.
Lesung pipis serta tai lalat di bagian bawah mata perempuan misterius itu sungguh menambah pancaran kecantikan yang ia miliki. "Maaf, apakah Anda di sini tinggal sendiri?" tanya Sari dengan ragu. Wanita itu menghentikan aktivitasnya dan segera menatap Sari seraya tersenyum manis. "Iya, aku tinggal sendirian di sini. Apakah kau mau menemaniku, gadis cantik?" tanyanya yang sontak saja membuat Sari menggeleng cepat. "Tidak, aku tidak mau. Ayah dan ibuku pasti sekarang juga sedang mencariku. Aku tak mau jauh dari ayah dan ibu. Aku sangat menyayangi mereka." "Kau begitu menyayangi kedua orang tuamu ya?" lanjut wanita di hadapannya seraya tersenyum. Sari melihat sekelilingnya yang begitu nampak sunyi dan sepi, hingga matanya menangkap sebuah foto di dinding rumah kayu tersebut yang berisikan sebuah keluarga yang sangat bahagia. Di dalam foto tersebut ada wanita misterius di hadapannya yang sedang menggendong seorang bayi dengan tai lalat di bagian dagunya, serta seorang pria misterius yang bagian wajahnya tertutup oleh noda hitam. "Maaf jika saya lancang. Saya ingin bertanya, apakah itu foto keluarga Anda? Kemana perginya suami serta anak Anda?" Wanita di hadapannya kembali menghentikan makanannya dan menatap Sari dengan datar, hingga sontak saja membuat dirinya merasa ketakutan dan canggung. "Mereka sudah diambil oleh penyihir jahat." "Penyihir?" umam Sari pelan. "Iya, dia adalah wanita berhati iblis yang sudah mengambil kebahagiaan keluargaku. Dia tega menyakiti anakku dan membuat suamiku berpaling dan meninggalkanku." Sari terdiam mendengarkan cerita wanita tersebut. "Maafkan saya jika menyinggung perasaan Anda." Sari menundukkan kepala merasa bersalah. "Tak apa-apa nak, lambat laun kau juga akan paham semua masalahku. Kau bahkan akan menyadari semua ucapanku yang akan menyangkut kehidupanmu." "Maksudnya?" "Tak usah kau pikirkan sekarang. Yang jelas sekarang kau habiskan saja dulu makananmu, dan aku akan segera mengantarmu pulang ke rumah. Ku yakin pasti ayah dan ibumu sekarang sedang menangisi kepergianmu, dan kau harus berjanji kau tak akan mengatakan apapun tentangku ataupun semua ucapanku pada siapapun. Itu adalah syarat yang harus kau patuhi agar aku mengantarkanmu sampai tujuan." Sari menganggukkan kepala dan segera menyelesaikan makanannya. Makanan yang sangat lezat membuat Sari begitu rakus dan tanpa disadari setengah bakul nasi ia lahap sendirian. "Sudah selesai. Terima kasih karena sudah merepotkanmu, dan maafkan aku jika aku sudah lancang memasuki rumahmu dan menghabiskan juga makananmu." Sari tersenyum ke arah wanita tersebut. "Ya sudah, sekarang kau bersiap-siap untuk pulang. Ingat, jangan katakan apapun tentang semua ini pada siapapun. Mengerti?" Iya, jawab Sari singkat. Tak lama kemudian wanita tersebut bersiap-siap untuk mengantar Sari dengan memakai sebuah topi bertani yang menutupi wajahnya serta berjalan ke arah pintu dengan Sari di belakangnya. "Jika ada hal yang mengerikan di luar, kau ikuti semua ucapanku dan jangan melawan jika ingin selamat. Aku akan berusaha melindungimu untuk sampai di rumah." Pintu dibuka perlahan, menampilkan gelapnya malam yang sangat sunyi serta hanya rimbunan pohon yang terlihat sepanjang mata memandang. Sari berdiri di belakang wanita misterius itu dengan perasaan takut. Hanya sebuah senyum manis yang terukir di wajah cantik sang pelindung Sari saat ini. "Tenanglah gadis manis, aku akan selalu berada di depanmu untuk melindungimu dari semua makhluk yang mencoba mendekatimu." Langkah kaki yang begitu pelan diambilnya secara perlahan-lahan. Tak ada bunyi binatang apapun di hutan ini, hanya suara gesekan antara daun-daun yang tertiup angin saja. Udara yang begitu dingin seketika membuat Sari begitu menggigil dan sedikit merinding akibat sunyinya malam yang baru kali ini ia rasakan. Tak ada percakapan di antara keduanya, hanya langkah kaki yang menginjak ranting serta rerumputan saja yang menjadi irama di telinga mereka. Hingga sebuah sosok mengerikan tepat berada di depan wanita yang menuntut Sari, membuat Sari begitu terkejut dan terjatuh ke belakang. "Siapa gadis manis itu, Marlin?" tanya nenek tua dengan lubang di matanya. "Dia adalah keponakanku, Nyi. Kau tak boleh mengganggunya," jawab wanita di depan Sari yang baru saja ia tahu bahwa namanya adalah Marlin.
Keponakan, kulihat wajahnya tak mirip denganmu sama sekali. Aku merasakan energi yang begitu kuat dari anak ini, Marlin. Kurasa dia akan menjadi santapan yang lezat bagiku untuk esok malam. Nenek tua itu kembali berkata dengan membuka lenar mulutnya, hingga membuat bibirnya sobek dan memperlihatkan gigi-gigi tajam serta sebuah jari kecil yang menempel di bawah lidahnya. Sudah kukatakan padamu, dia adalah keponakanku. Kau jangan pernah mengincarnya menjadi bangsamu jika tak ingin aku murka. Ancam Marlin dengan keram. Sari hanya bisa terdiam membisu dan tak bisa bangkit dari tempatnya. Ia jatuh. Perasaannya begitu takut, serta keterkejutan akan sosok menyeramkan di hadapannya sontak saja membuat ia begitu shock. Kau berani mengancamku, dasar setan tengil. Kau belum lihat wujud asliku kan? Nenek tua itu tak lama kemudian mengupas seluruh kulit di wajahnya dengan kuku yang tajam, serta mulai merobek mulutnya hingga menganga. Rambut di kepalanya berubah menjadi belatung yang bergerak-gerak serta darah berwarna hitam mulai keluar dari rongga mulutnya. Kau berdirilah di belakangku. Jika aku katakan lari, maka kau larilah ke arah utara dan pejamkan matamu. Ingat, jangan mendengarkan suara-suara yang memanggil namamu. Walaupun suara itu seperti suara kedua orang tuamu. Apapun yang terjadi, ingatlah semua perkataanku dan teruslah berlari ke arah utara sampai kau menemukan sebuah cahaya berwarna jingga. Paham? Sari hanya bisa melongo tanpa bisa menjawab. Paham tidak? Pendak Marlin dengan keras. Sontak saja Sari yang terkejut kemudian bangkit dan berdiri di belakang Marlin. Marlin yang saat ini tengah berhadapan dengan nenek tua tersebut hanya bersenandung menyanyikan sebuah lagu yang Sari pun tak tahu entah apa artinya itu. Dirinya hanya bisa berdiri ketakutan di belakang Marlin tanpa bisa berkata apapun. Nenek tua tersebut mengeluarkan darah yang pekat dari mulutnya hingga membuat Sari begitu sulit bernafas, sebab menahan rasa mual yang bergejolak di perutnya. Rambutnya yang berubah menjadi belatung ini satu persatu meloncat ke arah Marlin hingga membuat Marlin mengibaskan selendang di pinggangnya untuk menyingkirkan belatung yang ukurannya sebesar jari-jari pria dewasa. Perlahan-lahan nenek tua tersebut melihat ke arah Sari dan mulai melemparkan sehelai rambut kusut yang ia sembunyikan di balik pinggangnya, hingga membuat Sari terkejut dan lehernya terikat dengan kekuatan gaibnya. Sontak saja Marlin yang melihat bahwa Sari sudah diikat dengan rambut itu, mencoba melepaskannya dengan kekuatan yang ia miliki. Namun, semakin Marlin mencoba memutus rambut itu, semakin kencang pula ikatan yang menempel di leher Sari. Kini tampilan Marlin perlahan-lahan mulai berubah. Badannya yang tadi berkisaran hanya memiliki tinggi 160 cm dengan bobot hanya 56 kg. Kini berubah menjadi ketinggi pohon kelapa dengan lidah yang menjulur sampai ke bawah. Sari yang semakin ketakutan dengan perubahan wujud Marlin mulai menangis kencang. Walaupun suara serta nafasnya tertahan akibat cekikan rambut nenek tua tersebut di lehernya. Nenek tua yang melihat perubahan wujud Marlin sedikit terkejut dan perlahan mulai berjalan mundur. Ia paham betul dengan risiko yang akan ia hadapi jika sampai Marlin menangkapnya. Sekarang, kau yang baru tahu wujud asliku? Tanya Marlin dengan senyum mengerikan, dengan lidah yang mengeluarkan liur berbau busuk. Sari yang ketakutan dengan wujud Marlin perlahan-lahan mulai menjauh dari tubuhnya. Bau busuk mulai menusuk hidungnya hingga sontak saja membuat Sari mual dan mengeluarkan isi perutnya yang berupa ulat hidup serta rambut yang mengumpal. Ditutupnya mulut karena merasa terkejut, serta mulai menatap kembali ke arah Marlin berdiri seakan meminta jawaban. Cepat lari dan jangan pernah berbalik ataupun mendatangi suara lain selain suaraku. Bentak keras Marlin pada Sari. Sari pun mulai perlahan menjauhi Marlin dan berlari sekuat tenaga, menembus rimbunan hutan tanpa sandal yang melindungi kakinya. Perih sudah pasti Sari rasakan akibat menginjak ranting-ranting pohon yang tersebar di jalan yang ia lalui. Suara-suara mulai terdengar di sekelilingnya, mulai dari suara wanita tertawa, bayi menangis, serta suara menyeramkan dari balik semak belukar di sampingnya. Sari sekuat tenaga berlari dan berhenti kala mendengar suara ibunya yang sedang menangis. Jangan dengarkan suara itu, jika kau masih ingin hidup dan melihat ibu aslimu. Suara Marlin menggema di penjuru hutan.
Sari yang seolah terkesima dengan suara tersebut perlahan-lahan mulai goyah dan ingin menemui sumber suara yang memanggil namanya. Sudah aku bilang ikuti saja perintahku. Jika kau ingin hidup maka dengarkanlah. Tapi jika kau memang tak ingin lagi melihat ayah dan ibumu yang sesungguhnya, maka carilah suara itu dan matilah dengannya. Tapi bagaimana aku bisa mempercayai ucapanmu, ha? Kau sendiri malah menyuruhku untuk mencari jalan pulang sendirian dan mengingkari janjimu. Teriak Sari dengan kencang. Jika aku bersamamu maka semua makhluk ini akan menyerangmu dengan sangat mudah. Karena aku pasti akan kewalahan menghadapinya. Sekarang, cepat saja lari sebelum pertahananku untuk melindungimu runtuh. Sari segera berlari dan membiarkan suara seperti ibunya di balik semak tersebut. Hingga akhirnya suara tersebut berubah menjadi suara menyeramkan. Seekor ular yang perlahan-lahan keluar dari semak-semak tersebut. Sekuat tenaga Sari mulai kembali berlari lurus tanpa memperdulikan berbagai macam wujud makhluk mengerikan di sekelilingnya. Rasa takutnya yang begitu besar membuat Sari ingin sekali segera sampai di rumahnya, walaupun ia tak tahu sampai kapan ia harus berlari tak tentu arah. Sebentar lagi kau akan menemukan sebuah cahaya jingga dan berlarilah ke arahnya. Suara Marlin kembali terdengar oleh Sari. Sampai saat Sari melihat dari kejauhan sinar jingga yang berada di ujung jalan. Ia dengan semangat berlari dengan lebih kencang lagi. Namun ia pun jatuh tersungkur akibat tangan yang memegang kuat kaki kirinya. Tolong lepaskan aku ingin pulang. Sari berteriak histeris kalau melihat sebuah tangan hitam dengan kuku yang tajam sedang memegang erat kakinya. Lepaskan aku. Teriaknya lagi seraya mulai menendang tangan yang saat ini mencekal kakinya. Tangan hitam legam yang kini berada tepat di betisnya mulai terlihat memanjang dan mulai mengeluarkan darah hitam segar dari pori-pori kulitnya. Sari yang melihat tangan tersebut berteriak lebih histeris lagi dan mulai menutup matanya rapat-rapat. Tolong aku. Suara tawa mengerikan seolah sedang menertawakan nasib Sari yang saat ini sedang mengalami ketakutan yang luar biasa. Tak henti-hentinya Sari terus saja menendang serta mencoba melepaskan jari-jari tangan tersebut agar sedikit longgar dan bisa melepaskan kakinya. Ular besar dengan tubuh manusia dengan cepat meliuk-liuk ke arah Sari dan mulai menyingkirkan tangan tersebut. Dalam pikiran Sari, ia sangat yakin bahwa memang ini adalah akhir dari hidupnya yang menakutkan. Namun saat manusia setengah luar itu menengok ke arah Sari, ia begitu terkejut saat melihat wajah Marlin yang cantik sedang menatap dirinya dengan senyuman yang mengerikan. Tanpa pikir panjang, Marlin segera mengambil sepotong tangan tersebut dan melahapnya dengan rakus. Giginya yang tajam mampu mengoyak tangan tersebut hanya dengan sekali gigitan saja. Kau bagaimana bisa? Tanya Sari terbata-bata. Marlin memakan habis tangan tersebut dan mulai menjilati darah segar yang menetes di setiap jari tangannya. Cepatlah lari Sari, kau tak salah apapun padaku, jadi kau akan kulindungi sampai kapanpun. Marlin tersenyum manis ke arah Sari. Sari yang melihat kejadian mengerikan tersebut hanya bisa terdiam, berdiri mematung melihat Marlin. Hingga akhirnya Marlin yang tak punya banyak waktu memilih untuk mendorong keras Sari dengan ekor ular yang ia miliki, hingga membuat Sari terbanting keras menuju cahaya jingga tersebut. Ibu! Pekik Sari yang kini terbangun seketika dengan keringat yang membanjiri seluruh tubuhnya. Sari, sayang, kau sudah bangun nak? Syukurlah. Siska memeluk erat tubuh putrinya dengan sangat erat, seakan-akan ia baru saja mendapatkan sebuah hadiah. Sayang, kau sudah kembali, ucap Fajar seraya mencium kening putrinya. Ibu, ayah, tadi aku... Belum sempat Sari menceritakan semua kejadian yang ia alami. Sari baru mengingat janji yang harus ia lakukan untuk tak mengatakan apapun mengenai kejadian yang baru saja ia alami. Kamu kenapa sayang? Ayo cerita sama ibu, ucap Siska penasaran. Sari terdiam membisu, tak ingin mengatakan apapun tentang apa yang sudah ia alami. Pengorbanan Marlin untuk mengantarnya pulang sudah membuat Sari merasa berhutang budi. Maka dari itu ia akan menjaga rahasia ini. Aku tadi bermimpi buruk ayah. Aku dikejar seekor kalajengking besar, ucap Sari berbohong.
Apakah kau menyembunyikan sesuatu, nak? Tanya si Mbah dengan serius. Sari yang merasa gugup segera menggelengkan kepala dan mulai memeluk erat tubuh ibunya. Sudahlah, biarkan Sari memulihkan dulu kondisi dan baru kita tanyai lagi mengenai apa yang baru saja ia alami. Fajar mulai mencoba menenangkan Sari. Bi, cepat ambilkan makanan dan minuman untuk Sari. Ku yakin pasti putriku sangat lapar, karena sudah 3 hari ia tak bangun-bangun. Siska mulai menyuruh pelayannya agar segera pergi ke dapur. 3 hari? Kan aku baru bangun, Mah. Ibu kan tidur sama aku semalam. Kok ibu bilang aku tak bangun selama 3 hari sih? Tanya Sari heran. Sayang, kamu udah 3 hari tak bangun-bangun. Ibu sama ayah sudah memanggilkan dokter dan banyak dukun untuk membangunkanmu. Namun semua itu tak berhasil. Kau malah bangun saat ibu kasih setetes darah kerbau ke dalam mulutmu. Ucap Siska yang sontak saja membuat Sari muntah-muntah. Ibu kasih aku darah kerbau. Ibu jahat. Ibu jahat. Ibumu tak jahat, nak. Dia sengaja kusuruh melakukan ritual agar kau bisa kembali dari dunia jin dengan selamat. Sangga si Mbah dengan geram. Sari begitu yakin bahwa yang sudah membuat jiwanya kembali pada raganya sendiri ialah Marlin, yang sudah melindunginya dari berbagai macam makhluk gaib di hutan tadi. Maafkan ibu sayang, ibu tak ada pilihan lain. Ibu sama ayah tak ingin sampai kau terus saja tertidur dan tak bangun-bangun lagi. Siska mulai menangis dan meneteskan air mata kala mengingat sejak 3 hari lalu Sari tak bangun-bangun dari tidurnya. Cukup sekian ceritanya sampai di sini, nantikan kelanjutan ceritanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.